Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair solih-solihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair solih-solihah, alhamdulillah. Di minggu ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan materi akidah Islam kelas 3. Nah, di minggu ini Ustazah akan memberikan ringkasan materi akidah Islam bab 2, yaitu tentang Allah Maha Mengatur. Khair solih-solihah, silahkan disimak baik-baik ya. Ringkasan materi akidah Islam bab 2 tentang Allah Maha Mengatur. Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, artinya yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, artinya yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur. Allah mengatur planet agar berputar dalam jalannya atau orbit masing-masing dan tidak saling bertabrakan. Surah Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dari surah Al-Imran ayat 190, kita dapat mengetahui bahwa 1. Allah yang mengatur alam semesta. 2. Allah mengatur terjadinya siang dan malam. 3. Manusia harus berpikir agar semakin beriman kepada Allah. Penjelasan terkait garis edar tata surya telah Allah gambarkan dalam Al-Quran, yaitu diantaranya Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 21, Al-Quran Surah Yasin ayat 34 sampai dengan 40, Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 7. Penjelasan terkait garis edar tata surya telah Allah gambarkan dalam Quran diantaranya yaitu Surah Al-Anbiya ayat 21, Al-Quran Surah Yasin ayat 38 sampai dengan 40, dan Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 7. 3 hikmah diciptakannya siang dan malam adalah 1. Allah menciptakan malam agar manusia beristirahat dengan nyaman dan tenang. 2. Diciptakan siang agar manusia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya, karena waktu ini baik untuk berinteraksi dengan yang lain dan juga untuk mencari rezeki. 3. Memudahkan perhitungan dalam kalender. Selanjutnya adalah hikmah keberkahan atas diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Wujud nyata dari rahmat Allah untuk seluruh makhluk. 2. Rizki bagi seluruh makhluk. 3. Pertolongan Allah. 4. Sebagai alat untuk bersuci hamba-hamba Allah. 5.
Permisalan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali makhluk kelak pada hari kiamat. 6. Azab atas para pelaku maksiat. Salah satu kebesaran Allah adalah diciptakannya pelangi setelah hujan reda, dari warna-warni yang berbeda hingga membentuk kesatuan warna yang indah. Itulah salah satu kebesaran Allah. Taat artinya patuh. Taat pada perintah Allah berarti patuh pada perintah dan larangan Allah. Semua aturan yang Allah berikan pasti baik bagi manusia. Seluruh aturan Allah ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jika ada manusia yang melanggar perintah Allah, maka Allah akan memberikan hukuman pada mereka dengan diberikan dosa. Banyak peristiwa atau kejadian manusia yang melanggar aturan Allah, mereka diberikan hukuman yang keras dari Allah di dunia dan di akhirat nanti. Contohnya adalah Fir'aun pada Nabi Musa alaihissalam dan kisah Qarun yang sombong. Allah menurunkan azab kepada Qarun berupa gempa bumi dan longsor yang dahsyat. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa, seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Kisah Qarun tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 83. Dalam surah Al-Kahfi terdapat 3 kisah di dalamnya. Di antara ketiganya, kisah 7 pemuda beriman dan seekor anjing yang bersembunyi di dalam gua karena kejaran tentara raja yang kafir. Raja yang memerintahkan tentaranya untuk menangkap 7 pemuda beriman bernama Raja Dicyanus. 7 pemuda beriman bersepakat untuk bersembunyi dari kejaran tentara Raja Dicyanus di dalam gua. Atas kekuasaan dan rahmat Allah, 7 pemuda beriman telah tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Kisah 7 pemuda beriman sering disebut kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Kisah 7 pemuda beriman sering disebut kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah 1. Allah akan senantiasa menjaga hambanya yang beriman dan taat padanya. 2. Senantiasa berdoa pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Senantiasa yakin dan beriman pada Allah dalam kondisi apapun. 4. Dalam keadaan senang atau susah, kita harus selalu mengingat Allah. Khair, solih-solihah, itu tadi materi ringkasan bab 2 Akidah Islam kelas 3. Nah, semoga bisa bermanfaat dan silahkan kalian simak diulang-ulang supaya nanti ketika mengerjakan soal ulangan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Khair, solih-solihah, untuk hari ini Ustazah cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.